Malam, episode 117. Nathan memperhatikan gelang giok berwarna hijau itu dengan seksama. Apa ini yang dimaksud Naomi? Bisik Andre. Aku juga tidak tahu, sahutnya sembari menatap dengan seksama. Ada namaku di sini. Nathan menunjukkan bandulan itu. Itu tidak cukup dengan tanganmu yang besar. Nathan langsung melirik sahabatnya. Apa di saat situasi seperti ini, kita harus masih bercanda? Ya tidak, aku hanya bingung. Kenapa mamimu menyimpan gelang yang lebih cocok untuk gelang anak bayi? Nathan langsung menatap sahabatnya. Apa ucapanku salah? Tanyanya lagi. Tidak salah. Mungkin ini salah satu jawabannya. Nathan menyimpan gelang itu di dalam saku celananya. Apalagi yang kamu tahu tentang kotak ini? Tanya Nathan ke Anggun. Tidak ada, hanya itu yang aku dapat. Sedangkan yang lain aku tidak tahu. Di mana Januar? Tanya Andre. Aku tidak tahu. Tadi katanya dia ingin menemui seseorang yang bernama... Anggun mencoba mengingat nama yang disebutkan papinya. Riko, ujarnya lagi. Riko? Nathan dan Andre saling bertukar pandang. Untuk apa dia ke sana? Tanya Nathan. Aku tidak tahu. Katanya dia ingin menjual sesuatu kepada pria yang bernama Riko. Apa yang dijual aku tidak tahu, karena papi terlihat tidak membawa sesuatu, jelasnya. Awas kalau kamu berbohong, seru Nathan dan berlalu ke mobil. Sekarang kita kemana? Tanya Andre. Kita tunggu Januar di depan rumah Riko. Aku mau lihat apa yang dilakukan pria itu di sana, karena aku tahu mereka tidak akrab, sahut Nathan. Andre mulai melajukan mobil menuju kediaman Riko. Mereka memberhentikan mobil jauh dari gerbang rumah Riko. Di dalam rumah, Januar berdiri menghadap Riko yang sedang menghisap cerutunya, memandang Januar dengan tatapan menyedihkan. Pria seperti ini yang dipilih Naomi, ejek Riko sembari memperhatikan penampilan Januar yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dulu ketika dia masih menjadi suami Naomi, selalu menggunakan pakaian branded, tapi sekarang pakaian itu terlihat banyak kembarannya di pasar ataupun di toko. Mendapatkan ejekan itu tidak membuat Januar marah. Dia masih sabar mendengarkan hinaan dari Riko. Apa kedatanganmu ke sini mau meminjam uangku? Tebak Riko. Bukan. Aku tidak ingin meminjam uang darimu, tapi aku ingin menjual sesuatu kepadamu, sahutnya. Hahaha. Apa yang bisa kamu jual kepadaku? Ejek Riko dengan gelak tawanya. Kamu bisa lihat semua aku miliki. Riko membanggakan semua hartanya. Tapi tidak dengan rahasiamu dan Naomi. Seketika Riko langsung berdiri. Dan sekarang Januar yang tersenyum. Apa yang kamu ketahui tentangku dengan Naomi? Tanyanya penasaran. Sepenggal cerita tentang pembunuhan Leo, sahutnya dengan tersenyum. Apa? Riko kaget. Yang dia tahu Naomi tidak mengatakan kepada siapapun tentang rahasia itu. Tapi ketika mendengar itu, membuatnya semakin marah kepada Naomi. Hahaha, Riko kembali tertawa. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, pura-puranya. Baiklah, Januar mengambil ponselnya, lalu memutar sebuah rekaman itu yang berisi percakapan antara Riko dan Naomi. Riko, kenapa kamu menghubungiku malam-malam begini? Kalau Leo tahu bagaimana? Leo tidak akan tahu dan dia tidak akan pernah kembali. Apa maksudmu? Aku telah membunuhnya dengan tanganku sendiri. Apa? Kenapa kamu membunuhnya? Kamu sudah tahu jawabannya. Leo lebih unggul dariku. Bukan hanya bisnis, tapi dia lebih unggul memilikimu. Menyingkirkannya adalah rencanaku. Dan sekarang dia telah mati. Aku tidak memiliki saingan lagi. Kamu gila. Januar menutup rekaman itu. Bagaimana? Tanyanya sembari tersenyum. Riko yang tadinya terlihat senang sekarang terlihat sangat ketakutan. Berapa yang kamu butuhkan? Tanyanya. 5 miliar. Apa? Riko kaget. Kamu mau merasku? Teriak Riko. Harga rekaman ini mungkin akan lebih berharga jika aku jual ke Nathan. Gertaknya. Jangan. Aku akan membayarmu. Tapi berikan dulu semua salinannya. Baik. Aku akan memberikan salinannya ketika uang 5 miliar sudah kamu transfer ke rekeningku, sahut Januar dan berlalu. Kemudian dia kembali berbalik. Aku sampai lupa memberikan nomor rekeningku. Januar meletakkan kertas ke tangan Riko. Aku tunggu malam ini. Kalau tidak rekaman ini, aku kirim ke Nathan, bisiknya dan berlalu. Januar keluar dari rumah itu dengan perasaan senang. Dia melajukan mobilnya, meninggalkan rumah itu. Yuda, teriaknya. Iya tuan, habisi pria itu, tapi dapatkan lebih dulu semua salinannya. Baik tuan, Yuda berlari meninggalkan kediaman itu. Januar tidak sadar jika Andre dan Nathan telah mengikutinya. Andre melajukan mobil dengan perlahan. Tapi ada sebuah mobil yang menyalip mereka. Ah sial, gerutu Andre. Nathan memperhatikan mobil yang ada di depan mereka. Mobil itu menghimpit mobil Januar sampai mobil Januar berbelok ke tempat yang sepi. Dre, ikuti, tapi jaga jarak. Andre dan Nathan memperhatikan dari jauh. Terlihat seseorang menodongkan pistol ke arah Januar. Sepertinya itu orangnya Riko, ujar Andre.
Bukannya dia baru keluar dari rumah Riko. Lalu kenapa dia mau dibunuh di tempat seperti ini? Ujar Nathan yang belum mengerti dengan situasi ceritanya. Apa kita tidak membantunya? Nathan melirik sahabatnya. Ya, kita tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Lebih baik kita menguping atau merekam semuanya. Bagaimana? Nathan setuju dengan ide Andre. Mereka keluar dari mobil dan bersembunyi di semak-semak. Andre mulai merekam itu. Turun! Teriak Yuda yang menodongkan pistol dari depan mobil. Januar turun dari mobil. Lalu Yuda mendorong tubuh Januar sehingga menghadap ke arah mobil. Yuda mulai memeriksa ponsel Januar. Dia mengambil ponsel itu. Di mana salinannya? Tanya Yuda masih menodongkan pistol. Sudah tidak ada. Jangan bohong, teriak Yuda. Aku tidak berbohong. Salinannya sudah tidak ada. Hanya ada di ponselku, sahut Januar. Yuda memukul kepala Januar dengan ujung pistol, sehingga keluar cairan berwarna merah dari dahi pria itu. Salinan? Mereka membicarakan salinan. Nathan menoleh ke arah Andre. Sepertinya itu rahasia Riko yang hanya diketahui Januar. Ketika Yuda ingin menarik pelatuk pistol, angkat tangan. Anda sudah dikepung, teriak Nathan. Andre langsung menoleh ke arah sahabatnya. Sejak kapan kamu bisa berperan jadi polisi? Bisik Andre. Nanti saja tanyamu. Yuda tidak dapat menemukan sosok pemilik suara itu, karena Nathan dan Andre bersembunyi di tempat yang cukup aman. Hanya dengan mata jeli, pria itu bisa melihat di mana kedua pria itu berada. 1, 2, Yuda langsung lari terbirit-birit, meninggalkan Januar yang sedang menahan sakit di kepalanya. Kenapa kamu membiarkan pria itu kabur? Seharusnya, biarkan kita interogasi dia. Andre bingung. Aku tidak ada urusan dengannya. Yang aku butuhkan hanya Januar, sahutnya dan berlalu mendekati Januar. Pria parubaya itu melihat sosok yang sangat dikenalnya. Dia langsung berlari, tapi Nathan melemparnya dengan batu yang mengenai punggung pria itu. Januar tersungkur di tanah. Ampun Nathan, ujarnya ketakutan. Nathan menarik kerah kemeja Januar. Mana isi kotak hitam itu? Tanyanya. Kotak hitam apa? Januar lupa. Jangan pura-pura bodoh, bentak Nathan. Aku benar-benar tidak tahu. Andre? Nathan menyerahkan Januar kepada Andre. Pria itu menggeretakkan jari-jarinya, lalu mulai memukul wajah Januar. Sekali pukul, pria itu langsung melayang. Dia jago dalam ilmu bela diri. Dia bisa mematahkan semua tulangmu. Katakan dengan jujur di mana isi kotak hitam itu. Nathan mengulangi pertanyaannya, dan Andre bersiap-siap ingin memukul Januar lagi. Aku ingat, kotak hitam yang ada di laci meja rias Naomi. Aku mengambilnya. Sekarang di mana semua isinya? Isinya hanya ada 2. Satu gelang giok, dan yang kedua hanya memory card, sahutnya. Mana sekarang memory card itu? Tanyanya lagi. Ada bersama dengan pria tadi. Apa? Nathan terlihat sangat marah. Habisi dia, tita Nathan ke Andre. Aku ada salinannya, ujar Januar takut. Tunjukkan salinan kepadaku, tita Nathan. Andre mendorong tubuh Januar masuk ke dalam mobil pria itu, sedangkan Nathan mengemudikan mobil yang dikemudikan Andre tadi. Selama dalam perjalanan, tangan Andre selalu berada di punggung leher Januar. Dia bersiap-siap mematahkan tulang pria itu jika membohongi mereka. Sedangkan Nathan mengikuti mereka. Mobil berhenti di rumah Januar. Jangan main-main dengan kami, seru Andre. Aku tidak berbohong, sahutnya. Keluar, kita Andre. Pria parubaya itu keluar dari mobil, diikuti Nathan dan Andre dari belakang. Anggun yang sedang duduk santai langsung bangun ketika melihat Andre dan Nathan kembali masuk ke dalam rumah mereka. Terlebih lagi, melihat wajah papinya yang babak belur membuatnya semakin takut. Januar masuk ke dalam kamar anak bungsunya Julian. Ketika itu si bungsu sedang asik bermain game. Apa yang papi lakukan? Serunya kesal. Tapi ketika melihat ada 2 orang pria di belakang papinya, membuatnya diam. Januar membuka komputer Julian. Papi, aku belum selesai dengan game itu, ujarnya. Seketika, Andre dan Nathan langsung menoleh. Silakan, mau dihapus juga boleh, ujarnya takut. Januar membuka file yang ada di drive D, lalu mencari sebuah nama yang bertuliskan Naomi, dan memutar rekaman itu. Semua yang ada di kamar itu mendengar percakapan antara Riko dan Naomi, termasuk si bungsu, juga mendengarkan itu. Mendengar itu membuat Nathan teriak kencang. Riko, teriaknya, dan mengobrak-ngabrik kamar Julian. Aku akan membunuhmu, teriaknya marah. Ada salinannya lagi, tanya Andre. Tidak ada, ini file aslinya, sahut Januar. Andre menyimpan rekaman itu ke dalam ponselnya. Kamu akan bersaksi di persidangan. Katakan yang sebenarnya, tapi tidak dengan pemukulan dariku. Kamu dengar? Seru Andre. Januar dan Julian menganggukkan kepalanya. Andre menghampiri sahabatnya yang terlihat sangat emosi. Untuk kali ini, kita tidak perlu membunuhnya. Membunuh akan mempermudah jalannya mati. Tapi kita buat dia tersiksa, bisik Andre dan merencanakan sesuatu.
Nathan setuju dengan ide sahabatnya. Mereka keluar dari rumah itu, tapi Nathan menghentikan langkahnya. Untuk sementara, kamu dan keluargamu lebih baik bersembunyi. Ada rumahku di Bukit Indah. Gunakan itu untuk bersembunyi dari orang-orang Riko, ujar Nathan. Januar menganggukkan kepalanya. Akhirnya dia dan anaknya bisa tinggal di rumah mewah milik Nathan. Kedua pria itu meninggalkan rumah Januar menuju kantor Pak Beni. Kedatangan kedua pria itu membuat Pak Beni heran. Apa ada sesuatu yang belum terselesaikan? Tanya pria parubaya itu. Ini? Andre menyerahkan ponselnya yang berisi rekaman percakapan antara Naomi dan Riko. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya mengerti. Kamu ingin kasus meninggalnya papimu diangkat lagi, tebak Pak Beni. Iya, dan aku ingin Riko dan Naomi mendekam selama-lamanya, sahutnya berapi-api. Baik, saya akan melakukan yang terbaik dan siapa saja saksi yang ada, tanyanya. Januar dan Oma Lili. Ketika Nathan menyebutkan nama Oma Lili, Andre langsung menoleh ke arah sahabatnya. Apa Oma Lili terlibat? Tebaknya. Aku tidak tahu, tapi kata Naomi, Oma Lili tahu siapa yang membunuh papiku. Dan aku juga belum tahu kenapa Oma menutupi ini dariku, jelasnya. Baik Nathan, nanti saya akan menginterogasi Oma Lili juga, timpal Pak Beni. Nathan dan Andre meninggalkan kantor itu dan kembali ke apartemen. Ketika sampai di apartemen, kedua saudari kembar itu beserta Oma Lili menatap mereka, bersambung.